Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan kami kelompok 12 akan mempresentasikan modul 2 pada praktikum EP3006, praktikum proteksi sistem tenaga, dengan judul sistem proteksi terhadap gelombang berjalan atau traveling wave yang masuk ke gardu induk. Adapun untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya, Denis Fatwa Pratama, 183.051. Saya Mona Raisa, NIM 18023.001. Saya Rifki Danangardiawan dengan NIM 18023.037. Saya Vincencio Sivan Listianto, NIM 18023.042. Saya Putri Ada Patmadewi dengan NIM 18023.049. Oke, next slide. Oke, untuk presentasi ini dapat dilihat ya tujuan dari praktikum yang kami lakukan, yang dibagi 5 tujuan. Tujuan pertama adalah memahami peralatan proteksi tegangan lebih yang terpasang di gardu induk, mulai dari sisi saluran masuk sampai transformator di ujung gardu induk. Tujuan kedua adalah memahami konsep koordinasi isolasi, yaitu bagaimana kemampuan isolasi setiap peralatan harus disesuaikan dengan kemungkinan tegangan lebih yang dapat terjadi di sistem. Selanjutnya kami melakukan perhitungan koordinasi isolasi untuk menentukan tegangan pengenal arrester, margin keamanan, serta nilai BIL atau basic insulation level pada peralatan gardu induk 150 kV dan 500 kV. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk menghitung jumlah lightning arrester yang dibutuhkan pada gardu induk, serta membuat profil kekuatan isolasi masing-masing peralatan. Dengan begitu, dapat diketahui apakah sistem proteksi yang digunakan sudah aman terhadap gangguan tegangan lebih akibat gelombang berjalan. Oke, next slide. Oke, untuk yang ini susunan gardu 500 kV. Dapat dilihat ini saat ini menunjukkan susunan gardu induk tegangan ekstra tinggi atau KITED 500 kV new ujung gerung. Gardu ini berfungsi untuk mengatur dan menyalurkan daya pada sistem tegangan ekstra tinggi 500 kV untuk mempermudah analisis susunan gardu dimodelkan dalam bentuk 3D menggunakan SketchUp. Pada gambar dapat dilihat tampilan gardu dari beberapa sudut, yaitu tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Komponen utama yang dimodelkan meliputi trafo, lightning arrester, disconnecting switch, current transformator, circuit breaker, kapasitor voltage trafo, dan wave trap. Kita di 500 kV ini memiliki 2 diameter dengan konfigurasi 1.5 breaker, serta menggunakan 6 trafo 500/150 kV dengan kapasitas masing-masing 500 MVA. Secara umum, tegangan dari sisi 500 kV akan diterima dari sistem transmisi, kemudian diturunkan melalui trafo menjadi 150 kV. Dan selanjutnya disalurkan menuju gardu induk 150 kV melalui beberapa bay. Susunan ini penting untuk dianalisis karena setiap peralatan memiliki tingkat isolasi yang berbeda dan harus dilindungi dari tegangan lebih. Oke, next slide. Oke, untuk slide yang ini dapat dilihat susunan gardu induk 150 kV ini lihat susunan gardu 150 kV. Gardu induk ini berfungsi untuk mengatur dan menyalurkan daya pada sistem tegangan tinggi 150 kV sama seperti gardu 500 kV. Susunan gardu 150 kV juga dibuat dalam bentuk model 3D menggunakan SketchUp agar posisi dan hubungan antar peralatan dapat terlihat lebih jelas. Komponen yang dimodelkan antara lain adalah trafo, lightning arrester, disconnecting switch, current trafo, circuit breaker, kapasitor voltage trafo, dan pos insulator. GI 150 kV ini terdiri dari 6 bay dengan konfigurasi 1.5 breaker serta menggunakan 3 trafo 150/20 kV berkapasitas 500 MVA. Pada gardu ini, tegangan 150 kV diturunkan menjadi 20 kV melalui trafo. Kemudian disalurkan ke sisi distribusi karena berada di sisi yang lebih dekat dengan beban. Proteksi pada gardu 150 kV juga sangat penting untuk memastikan tegangan lebih tidak merusak peralatan maupun mengganggu kontinuitas penyaluran daya. Nah, setelah mengetahui tujuan praktikum dan susunan gardu induk dianalisis, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada peralatan proteksi, khususnya lightning arrester, serta perhitungan koordinasi isolasi untuk menentukan apakah sistem proteksi yang digunakan sudah memenuhi margin keamanan yang sesuai. Kita bisa dilanjut. Nah, pada modul ini itu akan dianalisis parameter-parameter yang ada di komponen yang ada di gardu. Nah, di sini ada beberapa nameplate yang setelah itu dimasukkan ke dalam tabel parameter. Di sini yang pertama ada trafo daya dengan nilai parameter seperti berikut ini. Lanjut. Terus ada selanjutnya ada surge arrester.
dengan nominal voltage 420 kV dan nominal current release-nya 20 kA. Ada spark voltage-nya juga 336 kV dengan frekuensi 48 sampai 62 Hz. Lanjut. Terus yang ketiga ada circuit breaker. Di sini rated voltage-nya itu 550 kV, terus rated current-nya itu 3150 ampere. Untuk short circuit breaking current-nya itu sebesar 40 kA dengan frekuensi 50 Hz. Dan pada CB ini itu digunakan media berupa gas SF6. Terus yang keempat ada isolator udara atau saluran. Nah, di sistem Garut 500 kV ini digunakan isolator rantai yang berjumlah 32 keping. Dengan acuan bahwa satu keping rantai memiliki bill sebesar 20 kV dan sehingga diperoleh tegangan tembus isolator rantai sebesar 640 kV. Terus yang selanjutnya ada DS atau disconnecting switch dengan rated voltage-nya 550 kV dan rated current-nya 3150 ampere. Frekuensi masih sama di 50 Hz dan beberapa parameter seperti tertera pada tabel berikut ini. Terus selanjutnya ada konduktor di transmisi dan gardu induknya. Nah, di transmisi dan gardu induk 500 kV itu digunakan konduktor berjenis ACSR atau Aluminium Conductor Steel Reinforced yang mengacu pada standar SPLN dengan konfigurasi seperti pada tabel berikut ini. Tabel berikut ini itu diambil dari standar SPLN itu sendiri. Selanjutnya ada menara transmisinya. Nah, menara transmisi yang digunakan pada sistem ini merupakan menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV dengan konfigurasi 2 sirkuit. Nah, menara ini berfungsi sebagai struktur penyangga konduktor pada jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi sehingga mampu menjaga jarak aman antar fasa, antar sirkuit maupun terhadap permukaan tanah sesuai dengan standar operasi yang ada pada sistem 500 kV. Selanjutnya untuk instalasi gardu induknya, di sini didapatkan data dari PLN dan diperoleh layout dari Gitat 500 kV sebagai berikut. Nah, layout ini didapatkan langsung dari PLN. Terus untuk arching horn ini dipasang pada isolator rantai saluran transmisi dengan celah tertentu. Nah, komponen ini berguna untuk sebagai jalur pelepasan tegangan lebih akibat petir atau kalau ada gangguan transien. Nah, dengan adanya arching horn ini, loncatan bunga api akan diarahkan melalui celah yang telah ditentukan, sehingga tidak akan mengenai permukaan isolator secara langsung. Nah, hal ini akan membantu sistem untuk melindungi isolator dari risiko flashover, kerusakan permukaan, dan penurunan kemampuan isolasi. Nah, yang terakhir itu ada CVT atau Capacitor Voltage Transformer. Sesuai dengan data yang didapatkan di nameplate, rated voltage 550 kV, frekuensinya juga masih sama, rated outputnya 100 VA, dan maksimum thermal outputnya 800 VA. Untuk insulation oilnya itu pakai sintetis atau mineral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva kita isolasi. Nah, berdasarkan data nameplate peralatan dan datasheet arrester SP420 per 2041 diperoleh nilai bill masing-masing peralatan utama pada seri 500 kV. Dan ini digunakan sebagai acuan dalam model kurva VT isolasi. Karena di nameplate tidak ada surga arresternya, jadi kita cari dulu type-nya apa, terus kita bakal ketemu housing size-nya berapa. Setelah itu baru kita cocokkan dengan tabel yang di bawah housing size. Dengan housing size-nya 2x11, berarti lightning impulse withstand voltage itu 1530 atau itu maksudnya itu bill-nya. Nah, dari data yang lain, bill itu udah dapat, jadi lightning arrestor itu ada 1530 kV.
CT itu ada 1800 kV, DS ada 1550 kV, terus CB 1550 volt, dan CV ratingnya 1550 volt. Nah, residual voltage arrestor pada arus pelepasan 20 kA adalah 1089 kV. Lanjut. Nah, dari data yang tadi, kita bisa menggunakan rumus UT sama dengan UR tambah 2 dikali Z dikali DI per DT dikali L per V. Nah, didapat UT-nya itu ada 2193 kV. Nah, dengan jarak arrestor terhadap trafo sebesar 13,8 M, terjadi kenaikan tegangan akibat refleksi gelombang berjalan. Hasil perhitungan menunjukkan tegangan terminal peralatan mencapai 2193 kV. Di sini juga kita membuat kurva VT koordinasi isolasi lengkap sisi 500 kV. Nah, bisa dilihat itu pada di situ sama dengan hasil perhitungan tegangan terminal peralatannya itu sebesar 2193 kV. Nah, hasil pemodelan menunjukkan bahwa tegangan terminal peralatan mencapai 2193 kV, lebih tinggi dari bil peralatan utama 500 kV. Nah, kondisi ini berada pada hazard zone sehingga peralatan berisiko mengalami flashover atau kegagalan isolasi. Nah, jarak arrestor terhadap trafo sebesar 13,8 meter menyebabkan kenaikan tegangan akibat refleksi gelombang berjalan sehingga koordinasi isolasi belum sepenuhnya aman. Baik, selanjutnya beralih ke jarak sela antara arcing horn dan peralatan. Nah, jarak sela antara arcing horn dan peralatan ini punya peran penting dalam menjaga efektivitas perlindungan terhadap gelombang perjalanan. Oleh karena itu, untuk menjaga efektivitas tersebut akan dihitung jarak sela arcing horn sesuai teori sebagai berikut. Dengan rumus, jarak sela sama 0,42 dikali V line ditambah 8,85 cm. Demikian, pada tegangan sistem 500 kV akan didapatkan jarak sela arcing horn 218,85 cm. Lalu untuk sistem 150 kV akan didapatkan jarak sela arcing horn sebesar 71,85 cm. Nah, berdasarkan data yang didapatkan pada PLN, diketahui bahwa jarak arrestor terhadap trafo sebesar 13,8 meter menyebabkan kenaikan tegangan akibat refleksi gelombang berjalan sehingga koordinasi isolasi belum sepenuhnya aman. Baik, selanjutnya akan dihitung jarak lindung arrestor terhadap isolasi trafo. Nah, dari hasil praktikum kuliah di GT Ujung Berung, diperoleh susunan surge arrestor sebagai berikut yang bisa dilihat di gambar sebelah kanan, bahwa jarak bushing trafo ke surge arrestor adalah 10,5 meter untuk surge arrestor 500 kV, lalu untuk tinggi surge arrestor dari tanah adalah 7,5 meter, dengan total jarak lindung arrestor terhadap isolasi trafo adalah 18 meter. Demikian, sesuai dengan data nameplate, surge arrestor 500 kV memiliki tegangan nominal arrestor 420 kV dan arus pelepasan nominal 20 kA. Dengan mengasumsikan bahwa surja hantaran udara di tegangan 500 kV adalah sebesar 500 ohm, maka tegangan gelombang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yakni IA sama dengan 2 dikali UD dikurang UA per impedansi. Demikian akan diperoleh tegangan gelombang datang sebesar 5210 kV. Nah, selanjutnya akan ditentukan kecuraman arus petir pada probabilitas 50% dan 85%. Berdasarkan kurva yang didapatkan melalui buku Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik oleh Profesor Renaldo Zoro, bisa dilihat bahwa tingkat kecuraman arus petir pada daerah tropis 50%, probabilitas 50% adalah 30 kA per mikrosekon. Lalu pada probabilitas 85% adalah 14 kA per mikrosekon. Dengan asumsi impedansi surja hantaran udara pada sistem adalah sebesar 400 ohm, maka kecuraman tegangan surja dapat dihitung dengan menggunakan persamaan DU per DT sama dengan Z dikali DI per DT. Demikian untuk probabilitas 50% didapatkan DU per DT-nya 12 kV per mikrosekon. Dan pada probabilitas 50% didapatkan DU per DT sama dengan 5600 kV per mikrosekon. Demikian, dengan mensubstitusikan nilai DU per DT tersebut pada rumus L sama dengan bil trafo dikurangi tegangan kerja arrestor per 2 dikali DU per DT
dikali V sebagai kecepatan cahaya, yakni 3 dikali 10⁸ meter per sekon, maka akan didapatkan jarak lightning arrestor pada probabilitas 50% adalah 1,04 meter. Lalu jarak lightning arrestor pada probabilitas 85% adalah 3,09 meter. Nah, jarak aktual arrestor terhadap main transformer di PLN, di GTAT PLN adalah 10,5 meter. Sedangkan bisa dilihat bahwa jarak lindung maksimum hasil perhitungan hanya 1,44 meter pada probabilitas 50% dan 3,09 meter pada probabilitas 85%. Dengan demikian, transformator ini masih belum berada di dalam zona lindung aman arrestor. Nah, hal yang sama juga berlaku pada level tegangan yang lain, yakni 500 kV, 275 kV, 150 kV, 70 kV, dan 30 kV sampai 20 kV. Dapat digunakan rumus yang sama, yakni L sama dengan U trafo dikurang tegangan kerja arrestor per 2 dikali impedansi dikalikan dengan kecuraman arus petir. Baru terakhir dikalikan dengan kecepatan cahaya. Nah, adapun di sini tegangan bil dari trafo didapatkan melalui lampiran, yakni tabel 678 dari buku Prof. Renal Zoro. Lalu untuk tegangan kerja arrestor didapatkan dari tabel 3 buku Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik, Profesor Renal Zoro. Demikian didapatkan hasil sebagai berikut yang tertera pada tabel. Oke, selanjutnya masuk ke tingkat pengenal arrestor tiap sistem. Jadi, tingkat pengenal arrestor ini digunakan untuk menentukan suatu rating minimum arrestor sesuai tegangan sistem, di mana perhitungan menggunakan rumusnya itu yang tertera di dalam slide. Jadi, UA sama dengan V line to line dikali 1 kali 1 dikali 0,8. Kalau misalnya UA-nya itu ada rating minimum arrestor, V line to line tegangan sistem, 1,1-nya itu faktor tegangan maksimum operasi, 0,8-nya faktor pendekatan pemilihan arrestor. Maka didapat hasil seperti di samping. Selanjutnya. Kemudian rating arrestor ini dipilih lebih besar dari rating minimum, di mana hasil perhitungannya ini agar proteksinya akan lebih aman. Jadi untuk sistem 500 kV ini ratingnya itu hitung 440 kV dan standarnya itu ada 444 kV, dan sistem 150 kV ini ratingnya dihitung 132 kV, standarnya 138 kV, dan nameplate-nya 150 kV. Di mana nameplate yang lebih besar ini bakal memberikan margin operasi lebih aman terhadap suatu tegangan lebih, dan secara umum pemilihan arrestor ini sudah memenuhi suatu prinsip koordinasi isolasi. Next. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama itu peralatan proteksi tegangan lebih pada GTAT 500 kV ini dan GI 150 kV Nyuraca Sumba telah diidentifikasi meliputi surge arrestor, arcing horn, insulator, CB, DS, CT, CVT, dan trafo. Yang kedua ini intinya koordinasi isolasi dianalisis menggunakan data BIL dan kurva VT untuk memastikan suatu peralatan tahan terhadap suatu surga petir. Kalau yang ketiga itu pada sistem 500 kV dan 150 kV, hasil perhitungan jarak lindung arrestor ini lebih kecil dibandingkan suatu jarak aktual di lapangan. Kemudian yang keempat ini ada untuk sistem 150 kV, jarak lindung arrestor ini diperoleh sebesar 3,17 meter pada probabilitas 50% dan 6,79 meter pada probabilitas 85%. Sementara itu pada sistem 20 kV diperoleh jarak lindung sebesar 2,13 meter dan 4,55 meter. Kemudian yang terakhir ini secara keseluruhan suatu posisi arrestor ini sangat mempengaruhi efektivitas proteksi terhadap gelombang berjalan. Oleh karena itu semakin jauh arrestor ini dari trafo, maka semakin besar tegangan refleksi yang muncul. Karena itu arrestor saja dipasang sedekat mungkin ke peralatan yang dilindungi agar proteksi ini bakal lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih.